Halo semuanya, kembali lagi di Sena Dapina Channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan serta dilancarkan rezekinya. Kembali kita akan membahas sinetron Terikat Janji yang dimana sinetron ini semakin hari semakin memberikan drama yang menarik untuk kita semua. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Di episode selanjutnya, seiring semakin banyaknya potongan bukti yang berhasil dikumpulkan, Sena kini mulai mencapai satu kesimpulan yang semakin kuat, bahwa Dipa Andika berada di balik seluruh kejadian di Museum Pusaka Mandala, termasuk aksi penukaran arca Ganesha yang asli dengan yang palsu. Karena pola kejadian, pergerakan orang-orang di lapangan seperti Hans, hingga aliran uang yang mulai terendus oleh Dion serta Reja, semuanya mengarah pada satu pusat kendali yang begitu sama. Dan dalam analisis Sena, tindakan mencuri serta memperdagangkan artefak langka ini bukan sekedar kejahatan biasa, melainkan bagian dari skema yang jauh lebih besar, yakni sebagai sarana pencucian uang, di mana barang itu bernilai sangat tinggi, seperti arca digunakan untuk memindahkan dan membersihkan dan ilegal, agar tampak sah di mata hukum. Terlebih dengan rencana Dipa yang ingin mengumpulkan beberapa arca sekaligus untuk menaikkan nilai jualnya. Hal ini semakin memperkuat dugaan Sena bahwa ia sedang membangun sistem transaksi yang sangat gelap bernilai besar. Sehingga bagi Sena, kini kasus ini bukan lagi sekedar penyelidikan biasa, melainkan pemburuan terhadap otak utama kejahatan yang harus dibuktikan dengan bukti yang sangat kuat agar Dipa Andika benar-benar bisa dijerat hukum tanpa celah. Ketegangan kembali meningkat ketika Sena menerima laporan dari Reja dan juga Dion bahwa mereka sebenarnya hampir saja berhasil menangkap orang yang diduga disuruh Dipa Andika untuk menukar arca itu di Museum Pusaka Mandala. Dalam pertemuan dengan 6 orang juga tersebut yang membantu mengalihkan perhatian penjaga di Museum Pusaka Mandala, di mana saat itu Hans sedang membayar sisa uang sebagai bentuk pelunasan atas pekerjaan mereka. Namun di detik-detik terakhir penyergapan terjadi genting. Meskipun begitu, operasi tersebut tidak sepenuhnya gagal, karena di sini Reja berhasil mengamankan satu barang penting yang bisa menjadi kunci besar dalam penyelidikan, yaitu pistol milik Hans yang tertinggal di lokasi. Dan kini senjata tersebut akan dibawa untuk dianalisa lebih lanjut, terutama untuk mengidentifikasi sidik jari serta kemungkinan bukti forensik lainnya yang dapat mengaitkan Hans secara langsung dengan kejahatan di museum, termasuk dugaan keterlibatannya dalam hilangnya atau meninggalnya Pak Dhani. Sehingga bagi Sena, meskipun target utama belum tertangkap, petunjuk yang mereka dapatkan justru membuka peluang lebih besar untuk membongkar jaringan di balik semuanya dan semakin mendekatkan mereka pada Dipa Andika sebagai dalang utama. Di sisi lain, perasaan Dapina terhadap Sena semakin hari semakin dalam, terutama setelah ia menyaksikan sendiri bagai Sena dengan begitu tenang, cerdas, dan penuh perhitungan menyampaikan ide bisnisnya di hadapan Om Nopan, hingga akhirnya berhasil membuka peluang besar untuk momen itu. Di sini karena dari itu, proyek pembangunan mes karyawan Kusuma Food, sesuatu yang bahkan sebelumnya tidak terpikirkan secara matang oleh tim internal dan dimiliki oleh Sena di sini. Dan momen itu Dapina benar-benar melihat sisi lain dari Sena, bukan hanya sebagai sosok sederhana yang ia kenal, tetapi sebagai pria yang jauh lebih dalam, perlahan mengikis semua batas yang selama ini ia pertahankan. Di sini, Dapina sangat merasa kagum sekali dengan Sena. Meskipun begitu, Dapina terus menyangkal perasaannya sendiri, berusaha meyakinkan bahwa apa yang ia rasakan hanyalah kekaguman biasa atau efek dari kebersamaan yang intens bersama Sena. Padahal dalam hatinya, ia tahu setiap tatapan, setiap perhatian, dan setiap momen bersama Sena kini memiliki makna yang berbeda, seolah tanpa ia sadari, hatinya sudah mulai memilih hanya Sena seorang yang mampu mengerti dirinya.
Sebelumnya juga Tara sudah menyampaikan kepada Davina jika Davina benar-benar menjadi istri Sena. Di sini pastinya Davina akan membantu segala kegiatan Sena yang sebagai tukang ketoprak. Yang dimana di sini Davina akan memilih bahan makanan atau sayuran sebagai bahan baku untuk membuat ketoprak di pasar. Dengan segala keribetan atau segala kesusahannya, di sini Davina harus bersama Sena untuk menyiapkan semuanya, terutama sebelum Sena berangkat berjualan. Di sini pastinya Tara menyampaikan kepada Davina jika Davina harus membuatkan kopi dan menyiapkan apa saja sebelum Sena berangkat berjualan. Dan hal itu membuat Davina sangat pusing sekali dan membuat Davina terus berpikir apakah ia benar-benar jatuh cinta kepada Sena dan apakah ia akan menjadi istri Sena nantinya. Di sisi lain, ketakutan mulai menggerogoti di Pak Andika. Sesuatu yang selama ini jarang terlihat dari sosok yang selalu tenang, penuh kendali. Karena meskipun ia merasa sudah cukup cermat dan menyembunyikan arca Ganesha itu di dalam boneka milik Jihan, ia sadar bahwa langkah itu meskipun hanya mungkin solusi sementara. Sementara di luar sana, tekanan justru semakin besar ketika penyelidikan yang dipimpin oleh Sena terus berkembang dan semakin mendekati inti masalah. Dan hal ini membuat Dipa merasa posisinya tidak akan berhenti sampai benar-benar menemukan dalangnya. Dan rasa cemas itu mencapai puncaknya ketika ia menerima sebuah rekaman video dari seseorang yang tadi kenal dan mengaku memiliki bukti kuat atas keterlibatannya. Bahkan berani mengancam untuk membongkar semuanya jika Dipa Andika tidak mengakui perbuatannya. Sebuah situasi yang langsung mengubah posisi Dipa Andika dari yang tadinya terang kini terasa sangat panik dan terdesak. Karena untuk pertama kalinya ia tidak ada di sebuah situasi yang langsung mengubah semuanya hanya menghadapi ancaman dari hukum. Tetapi juga sosok misterius yang mengetahui rahasia besarnya memaksa berpikir cepat untuk mencari tahu siapa dalang di balik ancaman tersebut, sekaligus merancang langkah balasan sebelum semuanya benar-benar lepas dari kendalinya. Dan di sini langsung saja Dipa Andika menghubungi Hans yang saat itu telah kabur dari kejaran Reja dan Dion. Di sini Dipa Andika akan merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi bersama Hans, yaitu Dipa Andika sudah kepalang tanggung untuk masuk ke masalah ini. Dan pastinya Dipa Andika di sini langsung menyuruh Hans untuk menyelidiki siapa orang di dalam video tersebut yang mengaku mempunyai bukti-bukti kuat atas keterlibatannya. Dan bisa saja di sini Dipa Andika yang tidak mau ketahuan semua aksinya akan menyuruh Hans untuk menghabisi orang tersebut dan akan membuat situasinya semakin aman. Lalu bagaimana di episode selanjutnya nanti?